happens when I'm ocean away. UTBK, Ujian Tertulis Berbasis Komputer 2020 semakin dekat. Para peserta pun sudah mempersiapkan diri. Sedianya, UTBK akan dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama akan dilaksanakan tanggal 5 sampai 14 Juli 2020 dan tahap kedua akan dilaksanakan tanggal 20 sampai 29 Juli 2020. UTBK tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tantangan pun semakin berat karena pada tahun ini UTBK dilaksanakan di bawah kondisi pandemi COVID-19. Namun, jangan khawatir, karena hari ini kita akan membahas bagaimana persiapan protokol COVID-19 bersama para narasumber kita. Hai Mulwarman Muda, bertemu lagi dengan saya Endah dalam acara Ngopi Ngobrol Pintar bareng Akademisi. Ya, untuk episode ngopi kita pada pagi hari ini, kita akan banyak membahas tentang protokol COVID-19 atau protokol kesehatan dalam pelaksanaan ujian tertulis berbasis komputer 2020 dalam kondisi new normal. Hadir bersama saya pada hari ini narasumber dari Ketua Satgas COVID-19 Universitas Mula Warman dan juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Dokter Indonesia Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Dr. Nathaniel Tandirogang MSI. Dan juga hadir sebagai narasumber Kepala Biro Bagian Akademik Universitas Mula Warman, Bapak Dr. Andes Lahasan MSI. Hari ini kita akan membahas banyak tentang bagaimana kesiapan Unmul dalam pelaksanaan UTBK 2020 dan seperti apa protokol kesehatan yang wajib dan harus dipatuhi bagi semua calon mahasiswa baru yang akan mengikuti ujian. Baik, langsung saja. Selamat pagi Pak Nathan. Selamat pagi Pak Hasan. Oke, setelah kita melewati fase lockdown dan serangkaian prosedur kesehatan COVID-19, saat ini kita mulai beradaptasi dengan kondisi new normal. Dan tentu saja ada beberapa prosedur yang berbeda dari fase sebelumnya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Dr. Nathan, bagaimanakah prosedur protokol COVID-19 bagi para peserta UTBK 2020 sebelum mereka melaksanakan ujian tertulis, Pak? Silakan. Baik Mbak Endah, sebagaimana penyampaian dari Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi Negeri sudah disampaikan ke panitia pelaksana di Universitas Mula Warman, membagi 3 sesi protokol yang harus dilaksanakan, dan juga sebenarnya Satgas COVID-19 Unmul juga sudah membuat protokol dalam pelaksanaan UTBK yang tentu berdasarkan edaran yang disampaikan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi, juga edaran yang atau arahan instruksi dari Wali Kota Samarinda, dalam hal ini juga sebagai Ketua Satgas Covid Samarinda, dan itulah yang kami kompilasi menjadi protokol yang akan kita lakukan di dalam pelaksanaan UTBK pada tanggal 15 sampai dengan 14 Juli untuk tahap 1 dan tanggal 20 sampai 29 Juli untuk tahap 2. Kalau kita melihat protokol yang disampaikan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi, ada 3. Yang pertama adalah sebelum pelaksanaan ujian, ya, bahwa seluruh peserta UTBK wajib mempersiapkan diri dan menjaga kesehatan sebelum pelaksanaan ujian. Yang kedua, bahwa semua SOP, protokol teknis tetap berlaku untuk pelaksanaan UTBK. Yang ketiga, peserta ujian diwajibkan menggunakan masker. Dalam hal ini kita mewajibkan masker bedah, masker kesehatan ya, masker bedah. Jadi bukan masker kain yang kita
dipersyaratkan dalam hal ini. Kemudian yang ketiga adalah peserta masuk ruang ujian dengan mengikuti protokol kesehatan yang kita sudah susun. Kemudian sebelum memasuki lokasi atau ruang ujian, para peserta harus dipastikan dalam kondisi sehat dan melalui prosedur pemeriksaan COVID-19. Ya. Kemudian apabila peserta tidak memenuhi protokol kesehatan COVID-19, maka peserta tidak diperkenankan mengikuti ujian. Jadi pada intinya seperti ini. Satgas dalam hal ini telah membentuk tim pemeriksa kesehatan untuk memastikan bahwa seluruh peserta bahkan juga pengawas ujian itu dalam keadaan bebas COVID. Itu pada intinya. Jadi sebelum pelaksanaan ujian semuanya itu sudah dipastikan bahwa peserta dan pengawas dalam keadaan bebas COVID. Oke, baik Pak. Selanjutnya bagaimanakah prosedur saat pelaksanaan ujian? Oke. Pada saat pelaksanaan ujian ada beberapa protokol yang harus dilakukan. Yang pertama bahwa seluruh ruangan sudah disinfektan 1 hari sebelumnya. Jadi seluruh ruangan yang akan digunakan maupun juga peralatan-peralatan yang digunakan dalam hal ini komputer karena berbasis komputer. Kemudian peserta dan juga pengawas itu harus menggunakan masker, sudah tadi ya. Kemudian pada saat memasuki lokasi diperiksa kesehatannya dengan syarat bahwa suhu maksimal 37,5 derajat Celcius. Maksimal Pak ya? Maksimal 37,5 derajat. Jika ada suhu yang melebihi daripada itu tidak diperlakukan khusus untuk dalam hal ini atau untuk sementara belum diizinkan masuk di ruangan lokasi ujian sampai dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh tim kesehatan yang sudah dibentuk oleh Satgas COVID-19 maupun juga oleh panitia pelaksana. Okay. Kemudian peserta-peserta yang juga ditemukan mempunyai gejala-gejala gangguan pada saluran pernapasan pun juga akan diperlakukan khusus dengan melakukan pemeriksaan secara khusus oleh tim kesehatan. Dalam hal ini tim kesehatan yang sudah dibentuk oleh panitia maupun oleh Satgas COVID-19. Dan ini Pak, banyak sekali juga pertanyaan dari Mulawarman Muda terkait posisi tempat duduk Pak, karena ini berbasis komputer. Apakah seperti biasa bersebelahan ataukah ada jarak satu dengan yang lain Pak? Sebagaimana protokol yang sudah kami sampaikan, jadi jarak itu 2 meter, 1,5 meter, 1,5 sampai 2 meter yang kami persyaratkan dalam ruangan itu, dan maksimal diisi oleh setengah 50% dari kapasitas ruangan atau maksimal 40 orang di dalam satu ruangan. Ya, jadi itu posisi yang kita persyaratkan. Kemudian yang kedua bahwa peserta selama dalam ruangan harus menggunakan masker, tidak boleh dilepas, maupun juga oleh pengawas. Baik. Berarti selama pelaksanaan ujian ini bagi para peserta juga harus menggunakan masker dari awal sampai akhir, dan pastikan kondisi tubuh kalian dalam keadaan prima ya Pak ya. Yep. Jadi jangan dipaksakan. Kalau memang kalian merasa kalian kurang sehat, mungkin nanti bisa mencoba ke panitia pusat untuk di reschedule tesnya. Oke, baik. Selanjutnya setelah selesai ujian nih Pak, apakah ada lagi protokol kesehatan atau bagaimana Pak? Iya, jadi sebelum berlangsungnya UTBK maupun sementara dan setelahnya itu semuanya harus melalui protokol kesehatan. Ya, sama, jadi diulang lagi mulai dengan ketika keluar setelah selesai ujian, peserta diarahkan berbaris satu persatu dengan jarak 1,5 sampai 2 meter, kemudian mencuci tangan sebelum meninggalkan ruangan karena di seluruh lokasi ruangan sudah disiapkan hand sanitizer untuk mencuci tangan. Oke, jadi mungkin sedikit tips buat Mulawarman Muda, mungkin kalian bisa memperkirakan waktu kedatangan kalian 30 sampai 60 menit sebelum tes dimulai ya Pak, karena akan banyak sekali prosedur yang harus diikuti sebelum kita memasuki ruang ujian. Ya, Oke. mungkin saya tambahkan sedikit lagi Silakan. bahwa pada saat sampai di lokasi akan dilakukan pemeriksaan suhu oleh tim kesehatan dan tentu membutuhkan waktu, sehingga diharapkan untuk bagaimana bisa datang secepatnya sehingga kita bisa menghindari gerombolan Betul sekali, Pak. dari peserta. Jadi lebih terakomodir Pak ya? Lebih terakomodir. Jadi paling tidak kan pada saat kita melakukan tes pemeriksaan suhu tubuh
jarak antar peserta itu harus 1,5 sampai 2 meter. Oke, baik. Hadir di antara kita juga ada Bapak Karo Akademik, Pak Lahasan. Nah, kita punya pertanyaan nih Pak. Bagaimana Bapak sebagai pihak penyelenggara UTBK 2020, prosedur apa saja sih Pak yang sudah dipersiapkan oleh Unmul sejauh ini? Baik, makasih Mbak Indah. Jadi sebagai panitia penyelenggara sangat banyak yang dipersiapkan. Tentu sebelumnya kami awali dengan survei ruang untuk ujian UTBK ini. Perlu diketahui bahwa ujian UTBK ini sebanyak 11 lokasi. Dalam hal ini 10 lokasi di Unmul dan 1 di STIMIK Wicida di Jalan M. Yamin. Perlu itu yang kami siapkan sesuai arahan dari pembicara sebelumnya tadi, bahwa ruangan harus disetting sedemikian rupa dengan jarak antara 1,5 sampai 2 meter. Itu yang kami siapkan. Kemudian jumlah peserta setiap ruangan, karena ini harus connect dengan pendaftaran, dengan kursi yang tersedia dengan pendaftaran, termasuk jadwal dan sesi. Nah, kemudian yang lainnya saat ini kami tengah mempersiapkan jadwal dari baik itu pengawas, petugas kebersihan, kemudian petugas kesehatan, termasuk petugas listrik dan lain sebagainya. Itu kami siapkan. Nah, sebenarnya hal ini kami sudah siapkan kalau jadwal tidak berubah. Cuma karena adanya perubahan yang tadinya itu 4 sesi dalam 1 hari, sekarang dirubah menjadi 2 sesi dalam 1 hari, dan itu mengalami perubahan total. Sehingga di Unmul itu untuk ujian UTBK ini untuk gelombang pertama itu tanggal 5 sampai dengan 9 Juli. Oh, baik Pak. Jadi tidak sampai 14 Juli Pak ya, yang saya sampaikan di depan. Kita hanya 8.364 orang. Okay. Kemudian pada gelombang kedua itu tanggal 20 sampai dengan 23 Juli. Oh, baik. Nah, yang paling agak bukan berat ya, yang kesibukan kami sekarang ini justru mempersiapkan sarana dari COVID itu, seperti yang disampaikan Pak Nathanael tadi. Karena kami harus menyiapkan seperti sarung tangan, itu diupayakan semua panitia dan pengawas juga peserta. Kemudian masker, kemudian tempat cuci tangan, hand sanitizer, hazmat atau APBD, alat ukur suhu tubuh, alat semprot dan lain sebagainya. Itu harus panitia menyiapkan ini, karena tidak mungkin pengawas atau panitia itu dia beli sendiri. Jadi kita siapkan, insya Allah kita siapkan paling tidak itu 1 hari sebelumnya itu kita sudah bisa distribusi, termasuk rencana rapat pengawas itu pada hari Rabu itu kami siapkan. Itu juga rapat pengawas juga, tentu protokol kesehatan harus kita ikuti. Betul. Pada dasarnya sesuai dengan instruksi dari pusat, bahwa pelaksanaan UTBK 2020 yang diutamakan adalah kesehatan baik panitia maupun peserta UTBK. Itu sebenarnya. Untuk tim medis sendiri Pak, apakah Bapak ada mempersiapkan tim medis khusus apabila terjadi apa-apa di lapangan gitu Pak? Ya, baik. Jadi kami sudah mempersiapkan, kami sudah minta dari Ketua COVID Pak Nathanael dalam hal ini, itu adalah ada dokter, kemudian ada dari perawat. Nah, itu nanti akan bertugas baik di klinik Unmul maupun di setiap lokasi pelaksanaan UTBK. Oke, baik Pak. Sejauh ini adakah kendala-kendala yang berarti Pak selama Bapak mempersiapkan? Karena kan seperti yang kita tahu TBK tahun ini jelas sangat berbeda. Karena selain kita di bawah pandemi COVID-19 juga ada perubahan jadwal yang tadi Bapak bilang. Ada nggak sih Pak kendala-kendala lain? Kendala pasti adalah setiap kegiatan, tapi kendala itu insya Allah kita bisa atasi. Jadi yang kami rasakan itu pertama yaitu perubahan jadwal tadi itu, karena sudah rampung semua terpaksa kami robah. Terus yang kedua, kami sekarang ini dengan waktu yang sangat sedikit lagi ini kami harus menyiapkan sarana tadi itu. Sampai dengan hari ini kami masih koordinasi dengan beberapa pihak yang bisa memberikan informasi tentang hal ini. Kemudian kendala berikutnya barangkali adalah dengan perubahan jadwal ini
utamanya para peserta itu harus betul-betul memperhatikan perubahan-perubahan. Atau update informasi ya, gitu Pak ya? Karena jadwal itu berubah, tadinya itu 4 sesi menjadi 2 sesi dan pelaksanaannya juga itu berbeda waktu. Jadi peserta itu harus betul-betul memahami. Dan yang berikutnya lagi termasuk peserta adalah mereka yang tidak bisa, misalnya yang daftar mau ujian UTBK di luar Kaltim sesuai dengan protokol kesehatan, mereka tidak bisa berangkat ke sana. Nah itu betul-betul harus memperhatikan jadwal dan harus mengulang, memprint ini peserta untuk mengetahui di mana, artinya di mana, di lokasi mana dia harus mengikuti. Misalnya di Samarinda ya harus dia lapor kepada UTBK kita, panitia di kita, untuk mengatur sesi dan jadwalnya. Kalau ini tidak diperhatikan, ini sangat fatal sekali, dia tidak akan bisa ikut UTBK. Ya, untuk diketahui oleh Mulawarman Muda, Unmul sendiri berupaya untuk mempublikasikan perubahan-perubahan ya Pak ya terkait jadwal dan lain-lain, bisa mungkin dilihat di media sosial Unmul atau di Unmul TV atau Instagram, Facebook dan Twitter. Kalaupun ada yang ingin tanyakan mungkin bisa lewat Telegram Unmul. Oke Pak, mungkin pertanyaan yang terakhir nih Pak, apa saja syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh peserta UTBK yang berasal dari luar daerah Pak, untuk masuk ke Kaltim? Baik, itu sebenarnya sudah disampaikan oleh Ketua Covid Unmul tadi itu. Namun memang yang lagi santer sekarang ini kan surat kesehatan dokter. Iya. Nah itu kami juga belum ada ketegasan dari panitia LTMPT pusat bahwa itu diperlukan. Jadi ini kami masih koordinasi. Kalau memang itu diperlukan, diwajibkan, ya kita harus publish lagi bahwa syaratnya harus membawa surat kesehatan. Tapi yang jelas itu syarat-syarat yang dipersiapkan peserta itu sudah jelas tadi disampaikan Ketua Covid Unmul. Misalnya dia harus sehat, dia harus pokoknya menaati protokol kesehatan yang telah disusun baik dari panitia pusat LTMPT maupun dari Unmul. Baik, mungkin saya sedikit menyimpulkan hasil perbincangan kita di Ngopi kali ini, Sivitas. Jadi untuk para Mulawarman Muda, semua prosedur protokol kesehatan COVID-19 harus diikuti bagi kalian yang akan mengikuti UTBK 2020. Dan peserta juga diwajibkan menggunakan masker. Peserta masuk ruang ujian harus mengikuti standar protokol COVID-19, hadir di tempat ujian 30-60 menit sebelum ujian dimulai karena akan ada prosedur cek kesehatan, cek suhu tubuh dan lain-lain. Dan para peserta yang tidak memenuhi prosedur atau standar kesehatan COVID-19, maka para peserta tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Jadi untuk Mulawarman Muda, kami mohon kalian memastikan bahwa kalian dalam keadaan prima, dalam keadaan sehat ya Pak, dan benar-benar bisa mengikuti ujian dengan baik. Jadi tidak hanya materi soal yang kalian pikirkan Mulawarman Muda, tapi bagaimana kalian juga memaintain kesehatan kalian sampai nanti sesi ujian kalian tiba, kalian tetap fit, tetap prima dan jaga kondisi kesehatan. Oke Pak, terima kasih banyak Dr. Nathan dan Pak Lahasan. Oke, baik Mulawarman Muda. Sekian dulu ngopi kita pada hari ini dan mudah-mudahan episode kali ini berguna buat kalian dan silahkan follow, likes, and subscribe Unmul TV kita dan silahkan hubungi kami jika kalian memiliki atau membutuhkan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.